ciri-ciri ataupun tanda-tanda seseorang diikuti oleh berbagai jenis kodam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera buat kita semua. Berjumpa lagi dengan saya Muhammad Siddiq. Saya doakan bagi yang sedang menonton video ini semoga diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, serta dipanjangkan umurnya. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah saudara-saudaraku sekalian, pada video kesempatan kali ini seperti biasa saya akan sedikit berbagi tentang sebuah khasanah keilmuan. Keilmuan kali ini berkaitan dengan ciri-ciri ataupun tanda-tanda seseorang diikuti oleh berbagai jenis kodam ya. Kodam tersebut bisa saja berasal dari kodam leluhurnya, bisa juga dari kodam ilmu-ilmu yang diamalkannya, bisa juga dari kodam yang dengan sengaja atau tidak sengaja ikut bersamanya, seperti itu. Baik, sebelum kita memulai pembahasan, seperti biasa bagi yang belum subscribe silahkan di subscribe terlebih dahulu, karena dengan Anda mensubscribe nantinya tidak ketinggalan notifikasi video yang nantinya akan saya upload. Baik, kita lanjutkan kembali pembahasannya. Banyak di antara kita yang sering bertanya-tanya, adakah ciri-ciri ataupun tanda-tanda dari seseorang yang mempunyai kodam ataupun diikuti oleh kodam-kodam tertentu. Akan saya jelaskan di video ini bahwa banyak sekali ciri-ciri ataupun tanda-tanda seseorang diikuti oleh kodam ya, baik itu kodam leluhurnya, baik itu kodam-kodam ilmu yang diamalkannya, ataupun dari faktor-faktor yang lain, sangat banyak sekali. Namun di video ini akan saya jelaskan ciri-ciri yang menonjol ya. Jadi apabila ciri-ciri ini terdapat pada diri Anda, maka kemungkinan diri Anda juga mempunyai salah satu kodam. Ciri-ciri yang pertama seseorang diikuti oleh kodam-kodam tertentu adalah, yang pertama akan tampak dari perilakunya ya. Perilaku yang pertama yaitu apabila saya contohkan, apabila seseorang tersebut diikuti oleh kodam harimau putih ataupun oleh kodam macan loreng ataupun kodam-kodam harimau, maka sifat ataupun pembawaan dari orang tersebut kebanyakan itu temperamental ya. Temperamental, sangat berani sekali, mudah marah, dan juga emosian, dan juga apabila menghadapi segala sesuatu itu kebanyakan langsung meluap emosinya ya. Jadi pembawaannya itu seperti ingin berkelahi, seperti itu. Itu adalah ciri-ciri yang pertama. Kemudian ciri-ciri yang kedua adalah orang tersebut seringkali seperti ada sesuatu yang berbicara kepada dirinya, seperti itu. Terutama apabila orang tersebut sedang sendirian, maka orang tersebut seperti ada sesuatu yang membisikkan kepada dirinya, ataupun seperti ada sosok yang ingin berbicara kepada dirinya. Bahkan hatinya itu otomatis langsung menjawab, biasanya seperti itu ya. Jadi seperti ada sesuatu yang berbicara kepadanya, dan di dalam hatinya itu dia seperti menjawab beberapa pertanyaan yang diajukan oleh sosok yang tidak tampak tersebut. Secara sadar ataupun tidak sadar, kita sering sekali melakukan hal tersebut ya. Kemudian ciri-ciri yang ketiga adalah ciri-ciri ketiga yaitu apabila orang tersebut sedang posisi bercermin, maka sewaktu dia sedang bercermin itu, maka dia akan sekilas itu akan tampak seperti sesosok bayangan makhluk itu tepat di hadapannya ya. Jadi seolah-olah dia melihat makhluk yang tidak tahu wujudnya apa, itu seperti menampakkan diri di cermin ketika waktu dia sedang bercermin, seperti ya. Jadi seolah-olah dia melihat salah satu kodam ataupun makhluk tersebut. Dan juga itu seringkali kita alami ya. Coba dicoba oleh teman-teman sekalian, apabila sedang bercermin, perhatikanlah wajah Anda kurang lebih 2-3 menit, maka apa yang Anda lihat itulah salah satu wujud dari kodam yang dominan mengikuti diri Anda, seperti itu.
Adapun ciri-ciri yang lain adalah ciri-ciri ini lebih ekstrim ya. Jadi apabila seseorang diikuti oleh salah satu khodam, baik itu khodam leluhur, baik itu khodam ilmu ataupun khodam-khodam yang lain, apabila seseorang tersebut sedang marah ataupun orang tersebut sedang mempunyai masalah yang membebani pikirannya, maka orang tersebut akan kerasukan oleh salah satu khodam yang mengikutinya. Kasus tersebut seringkali terjadi kepada teman-teman kita yang mempunyai khodam dari para leluhurnya ya. Jadi leluhurnya tersebut mempunyai khodam dan kemudian diwariskan kepada seseorang tersebut. Namun karena sesuatu dan lain hal, apabila seseorang tersebut yang diwarisi mempunyai masalah ataupun sedang emosi ataupun mempunyai masalah yang tidak bisa diselesaikan, itu biasanya khodam tersebut akan merasuki ke diri seseorang tersebut ya, dan akan kehilangan kontrol ya. Hal tersebut tentu saja sangat merugikan kita apabila kita sedang berada di tempat umum misalnya, atau sedang berada di suatu majelis, itu akan sangat tidak mengenakan ya. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Itulah ciri-ciri dari seseorang yang diikuti oleh berbagai jenis khodam. Semoga bermanfaat. Barangkali ada salah satu ciri dari yang saya sebutkan tadi ada pada diri Anda, kemungkinan diri Anda juga diikuti oleh salah satu jenis khodam. Baik, hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila itu wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.